Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tadi sudah mendengar beberapa kesaksian di Tuhan, kalau kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan saya juga sudah berkali-kali memperingatkan saudara, jangan menyanjung hamba Tuhan. Nanti berarti saudara itu masang tali gantungan pada saya atau pada hamba Tuhan yang lain. Sebab demikian, saya bangga sedikit saja, sudah kehilangan pahala. Pada waktu di Full Gospel, saya bicara sama saudara Sam Hudi. Saya cuma tanya sama yang jaga, yang masuk pintu, kursinya berapa? Hanya tanya kursi loh. Terus Tuhan ngomong sama saya, awas Yusa, kowe tanya-tanya kursi, nanti kalau tahu banyak, nanti terus mau wah. Oh iya, ampun Tuhan, enggak, sekarang aku peduli amat. Saya bilang, nah, ini loh saudara, sedikit saja sudah diperingatkan. Kalau kita peka, kita tidak usah takut. Lalu Tuhan mengatakan pada saya, engkau ingat, sekarang tanamkan terus menerus. Tuhan bilang, engkau hanya mengarahkan. Tetapi semuanya pekerjaan Roh Al-Kudus. Saya punya Alkitab yang saya bawa kemana-mana. Kalau ini kalau diambil orang saya bisa pusing. Sebabnya apa? Di sini ada tulisan yang saya tulis yang tidak dapat saya lupakan. Karena ini pesan langsung Tuhan pada waktu saya di dalam pengasingan. Pesan diingatkan, suruh menulis, bahkan suruh menggambar. Dan Tuhan mengatakan, jangan lupa, kemanapun ingat itu. Bahwa engkau, dari saya ini Tuhan mengatakan, hanya tulang-tulang kering. Yang hanya tulang-tulang kering, dan saya itu dilihatin loh. Pada waktu Tuhan memberikan ini tuh saya lihat. Saya pada waktu itu sedang berdoa, Tuhan mengatakan, itu ada kuburan. Wah, kaget saya. Loh, wong sembahyang, muji-muji Tuhan, kok ditujui kuburan? Lalu saya bilang, kuburannya siapa? Bongkar. Saya bongkar. Yusa Eti, saya sudah dikubur. Lalu, masih utuh tapi, utuh. Masih bagus tubuh saya. Saya lihat, Yusa mati. Tutup lagi. Tutup, ya tak tutupi. Ya wong suruh tutupi, tak tutupi. Sama tanah luhur saya. Tak tulis, Yusa mati. Besoknya Tuhan, saya sembahyang lagi, Tuhan mengatakan, kamu bongkar kuburan itu. Loh, orang sudah mati kok Tuhan. Busuk. Enggak, bongkar lagi. Tinggal tulang. Loh, saya bilang, daging saya kemana? Cuma sehari maksud tadi. Habis tinggal tulang kering. Tulang itu kering. Lalu saya bilang, ya sudah buang saja. Jangan. Lalu saya dapat melihat istri saya datang. Jangan kamu buang. Ambilin. Jadi tulang-tulang saya sendiri itu saya ambilin, dimasukkan dus. Istri saya bilang, Pak pulang, biar kering, saya mau. Jadi yang tulang yang kering itu yang dapat siapa? Istri saya. Dan Tuhan mengatakan, ingat, kamu tinggal tulang kering. Alkitab berkata bahwa untuk mengikut Yesus, kita harus lebih lama lebih kurang. Dan Yesus lebih lama lebih ditinggikan. Dan Paulus mengatakan, aku mati. Tapi sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Jadi istri saya dapat apa? Tulang-tulangnya. Artinya bahwa istri saya mendapati bahwa saya bukan milik dia lagi, tapi milik Yesus. Ini loh saudara. Dan Tuhan mengatakan, ingat, engkau tinggal tulang kering. Dan hanya aku berikan rohku. Di sanalah baru tulang itu mempunyai daging dan otot. Dan dapat berjalan barang kemana aku kehendaki. Ini loh saudara.
Jadi saya tidak khawatir. Karena apa? Karena Yesus sudah berjanji, aku yang garansi engkau. Karena kamu cuma tulang-tulang kering. Jadi tugas Yusa hanya apa? Mengarahkan. Saudara-saudara yang punya channel, saudara sudah punya apa? TV sudah punya, ya. Bagus, ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Lah, yang tidak berwarna itu karena apa? Lah, belum mampu beli yang berwarna kok, ya toh? Tapi semua anak Tuhan sudah punya TV. Antenanya sudah punya, tapi arahnya kerap kali belum tepat kepada pemancar. Sehingga disetel-setel kelihatannya apa? Ber. Kelihatannya ya kelihatan gambar, tapi kabur. Sebab apa? Sebab antena itu tidak terarah pada pemancar yang tepat. Saya tugasnya cuma saudara mengingatkan, engkau sudah punya TV, engkau sudah punya antena, tapi pasanglah antenamu pada pemancar yang tepat. Channel yang tepat. Channel kita di mana? Surga. Maka saudara tadi, dia berkata apa? Bukan Yusa loh. Ya, dia dipakai Tuhan untuk mengarahkan. Setelah kena, gambarnya jadi jelas, terang. Lah kalau gambarnya jelas kan enak toh. Ngerti, oh siapanya ngomong, oh begini arahnya harus begini. Nah ini loh saudara. Tapi jangan takut. Kita kalau sudah punya arah yang tepat, hati-hati. Jangan lalu kalau sudah tahu, lalu sengaja memanfaatkan. Lalu memperalat Tuhan, tidak menurut Tuhan. Nah, jadi banyak orang yang sudah dapat tahu, lalu dimanfaatkan sekalian. Nah, lalu umpamanya emahnya sudah sembuh, ya lah. Sekarang sedikit-sedikit lalu begini. Dalam nama Yesus, sekarang tidak kenal obat. Nah, tidak mau obat. Sebab aku sudah punya kuasa sendiri. Itu salah. Nanti dokter Budiono itu tidak laku. Dan dia jadi dokter, itu kehendak Tuhan atau enggak? Kehendak. Karunia Tuhan enggak? Karunia. Tapi kok tidak dimanfaatkan? Lah anak-anak Tuhan semua tidak bisa. Kenneth Hagin sendiri pada waktu dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia turun dari trap khotbah, jatuh geledek, tangannya putus. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus nyambung, dalam nama Tuhan Yesus nyambung, tidak nyambung. Lalu dia bilang, kok tidak nyambung Tuhan? Tuhan mengatakan, masuk rumah sakit, operasi. Loh, kuasamu di mana? Tuhan mengatakan, tidak begitu caranya. Tapi kita harus tanya sama Tuhan. Channelnya itu yang tepat. Apa yang saya harus lakukan Tuhan sama ini? Kalau Tuhan mengatakan sembuh, katakan. Katakan. Itu rema. Tapi kalau Tuhan bilang operasi, masukin operasi. Loh. Jadi hikmat daripada Tuhan itu lebih penting. Kita belajar malam hari ini. Sebabnya mau cepat-cepat. Sebab saya kalau sudah 10 hari ini sudah tak hitung-hitung. Sam, sudah 10 hari loh Sam. Wis tinggal 9 dino. Kepengen mulai. Jadi kepengennya cepat malam. Ketemu nah ya toh. Lebar. Jadi kadang-kadang itu keterucut. Kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana orang yang diurapi. Dan bagaimana orang itu bisa jatuh. Jadi harus waspada dan berjaga-jaga. Kita belajar di dalam kitab Hakim-Hakim. Kita lihat belajar dari Samson, tapi dari arah yang lain. Nah, gitu ya. Dari Alkitab ini luar biasa. Samson ini dikhotbahkan hamba Tuhan ribuan, tapi tidak ada satu khotbah yang sama. Aneh tak? Itu ajaibnya Tuhan. Seperti hidung kita. Hidung kita ini, coba. Macamnya seluruh dunia ada yang sama enggak hidungnya? Hah? Enggak ada. Enggak ada yang sama. Nah, hidung cuma segini deh. Cuma hidung kita itu cuma segini. Tapi enggak ada yang sama.
Biarpun mancungnya sama, tapi ada yang jengat ke atas, ada yang ke bawah. Itu macam-macam sampai saya kalau ketemu orang saya perhatikan, apa ada toh? Sing pesek ya pesek, tapi nggak sama. Satu bangsa pesek semua, tapi nggak sama. Ini loh, luar biasa Tuhan itu. Demikian juga firman Tuhan, nggak ada yang sama. Maka dari itu kita belajar di dalam Hakim-Hakim Fatsal yang ke-14 lebih dahulu. Ini saya petik-petik karena bagaimana Tuhan ngajari saya berikan ya saudara. Dan saya minta dan saya peringatkan. Kalau saudara datang ke tempat kebaktian, apabila saudara tidak berdoa, saudara tidak akan mendapatkan berkat apa-apa dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini diberikan kepada orang yang haus. Ya tak? Yang enggak haus, enggak bakal kepengen minum. Siapa saja yang khotbah, saudara harus berdoa. Tuhan, berikan firman untukku, aku haus. Kalau enggak, engkau rugi. Biarpun yang khotbah itu loh orang yang tua, kata-katanya itu ngantuk. Tapi kalau engkau berdoa, kata itu bisa diubahkan menjadi berkat. Ya, tapi banyak anak-anak tuanya dek khotbah itu mbok sing iso ndagel ngono lho lah ya ta. Senenge itu lho pelawak-pelawak, bener enggak? Padahal pelawak itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh. Bener enggak? Pelawak itu sungguh-sungguh kalau ngomong enggak? Nah. Harus benar-benar ada urapan dan itu tergantung saudara. Memang tidak boleh lalu sepaneng terus, tidak boleh ketawa. Sebab Tuhan itu lucu. Tuhan itu humor loh. Sampai saya kadang-kadang sampai kepingkal-pingkal. Saya bilang, Tuhan, kok lucu sih Tuhan. Loh, aku tak lucu. Nanti anak-anakku tuh mukanya panjang kabeh. Tak pernah ketawa. Padahal tadi mengatakan firman Tuhan mengatakan apa? Gembira itu obat bagi tulang-tulang. Kita selalu ketawa. Karena apa? Memang senang deh Tuhan. Tuhan tuh lucu kok. Benar. Lucu. Lucunya luar biasa Tuhan. Tapi kalau sudah marah, jangan tanya. Satu kali dia berkata, geletak kabeh. Kalau sama Tuhan itu harus menghormat. Manja. Tapi jangan kurang ajar. Ya. Dalam Hakim-Hakim 14, mulai dari ayat pertama kita baca sampai dengan ayat 4. Pertama ya, belajar pertama dari ayat 1 sampai 4. Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Samson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Samson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Kalau saudara perhatikan, Samson pergi ke Timna. Timna itu satu tempat yang namanya aman, damai, sejahtera. Tuh. Timna artinya aman sentosa, tidak ada gangguan apa-apa. Ya. Samson pergi ke sana, justru dia melihat apa? Seorang gadis. Gadisnya malah gadis bangsa Filistin yang menjadi musuhnya orang Israel. Bukan orang pilihan. Padahal Tuhan di dalam Taurat itu sudah berpesan kepada bangsa Israel, jangan kamu kawin dan mengawinkan dengan bangsa yang tanahnya akan aku berikan kepadamu. Loh, aneh enggak? Lalu ini, ayat 4 berkata, ayah ibunya tidak tahu bahwa hal itu asalnya dari siapa?
Tuhan. Loh, apa enggak bertentangan? Bertentangan enggak? Tuhan ngomong jangan kawin sama bangsa-bangsa lain. Sekarang malah Tuhan nyuruh Samson seneng sama gadis Filistin. Nah, bertentangan enggak? Bertentangan seolah-olah. Ngerti enggak? Bertentangan seolah-olah. Tetapi sebetulnya tidak bertentangan. Karena di sini Tuhan cuma mengambil sebagai apa? Contoh untuk mencari gara-gara. Hanya dipakai alat untuk mencari gara-gara. Gara-gara apa toh? Supaya bangsa Israel itu dikembalikan kepada kedudukan semula. Menjadi anak-anak Tuhan, tidak dijajah oleh orang Filistin. Timna artinya aman. Maka dari itu, saudara-saudara perhatikan. Di dalam keadaan yang aman, itu harus malah hati-hati. Tuhan Yesus pesan apa? Apabila orang mengatakan damai sejahtera, aman, tidak ada apa-apa. Pada saat itu, maka akan terjadi kedatangan anak manusia yang mendadak. Semua malapetaka akan menghancurkan bumi ini. Ya, saudara. Pada waktu Nuh masuk bahtera, orang kawin mengawinkan. Aman enggak? Aman, damai sejahtera. Justru di situ sebentar lagi datang apa? Air bah. Ibu-ibu perhatikan. Kalau engkau hidup di dalam damai sejahtera, aman, hati-hati. Hati-hati. Nyatanya hidup keluarga baik, sentosa, suami istri saling mengasihi, anak-anaknya tumbuh, tahu-tahu suaminya kecantol orang. Loh, aman-aman jadi hilang, betul enggak? Lalu tidak ada apa-apa, anaknya ganja. Masalah. Lalu ibu-ibu di sini bilang apa? Ya, memang kebanyakan tuh yang jadi masalah itu apa? Anak suami, anak suami, anak suami. Betul enggak? Hah? Ya. Karena ibu yang nanggung toh. Anak suami, ya toh? Tapi sebetulnya apa? Karena ibu-ibu tidak waspada. Firman Tuhan mengatakan, kalau di dalam suasana aman, hati-hati. Berarti kita harus berjaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu kapan akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Sebab kalau dalam keadaan aman, kita biasanya tidak tekun mencari Tuhan. Ke gereja ya ke gereja, cuma hanya formalitas. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan atau teman saudara mengatakan, kamu harus cari Tuhan. Sudahlah, santai-santai saja, tenang-tenang saja. Kowe itu loh ribut-ribut persekutuan sana sini, cari gereja sana sini. Hidupmu kayak apa? Lihat aku ke gereja seminggu sekali. Cukup baca Alkitab, gak usah. Tapi nyatanya hidup saya aman, damai. Gak taunya kecantol lah, kapok. Lalu kalau sudah kecantol saya tanya, loh kowe kok bisa kecantol sih? Gak ngerti. Rasanya itu digodok, ditarik gitu loh. Kayak kerbau kalau dicongok. Karena apa? Karena yang nantol itu kuasa gelap. Tapi ibu-ibu tidak siap. Tidak siap senjata, tidak siap benteng. Sudah kadung lembunya dibawa. Kelangan kebu, bingung. Loh, suami-suami itu enggak padha mbek kebu. Loh, yang kerja siapa? Di rumah tanggamu yang kerja siapa? Suami. Yang ngeluku siapa? Suami. Yang nanti hasil-hasilnya yang punya siapa? Istri. Yang kerja siapa? Suami. Kebune. Tapi kasihan kebo itu. Sebab sudah capek malah dipecuti. Ayo toh, kerja lagi, bayang.
Ya, kita harus siap di dalam keadaan yang aman, tentram, harus sedia. Jangan sampai kebunmu nanti ditarik orang. Harus disayang, harus benar-benar dipelihara supaya gemuk-gemuk. Sebabnya suaminya terlalu gendut, ndak payu ndak. Mosok tek duwite akeh. Lah ya toh? Tek duwite akeh payu. Sebabnya apa? Sebabnya yang dibutuhke duwite. Samson kok laku kenapa? Sebab Samson kuat loh. Dia kuat, dia punya kuasa. Lah duit itu ndak kuasa. Kuasa. Maka dari itu belajar dari firman Tuhan. Maka sejak ini engkau tidak akan jatuh lagi. Dan kalau engkau sudah punya berkat yang Tuhan sudah sediakan, maka engkau tidak akan kehilangan. Seperti firman Tuhan tadi permulaan mengatakan, engkau akan naik terus. Tidak akan turun, karena itu janji daripada Allahmu. Tetapi hati-hati. Di dalam keadaan yang aman, damai, hati-hati, karena singa sedang menanti. Ayat yang kelima, lalu pergilah Samson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Samson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Kalau kita perhatikan saudara, mereka pergi ke Timna, tempat yang aman sentosa. Tetapi ketika mereka sampai ke kebun anggur, loh, datang lagi ke kebun anggur. Kemarin saya di Bon Cafe ngomong kebun anggur. Sekarang datang lagi kebun anggur. Ketika mereka sampai di kebun anggur, kemarin saya berbicara kebun anggur menggambarkan siapa? Menggambarkan istri-istri perempuan-perempuan. Ketika Samson sampai tiba di kebun anggur, jadi ketemu perempuan, yang datang apa? Singa yang menerkam. Yang menerkam bukan orang perempuan kebun anggurnya, tetapi singanya. Setan yang menerkam dia. Ini perhatikan. Tetapi karena Samson orang pilihan, pada saat itu roh Allah berkuasa atas dia. Lah, demikian juga dengan saudara-saudara sekalian. Apabila hidupmu masih berkenan kepada Tuhan, seperti Samson pada waktu dia masih tetap melekat kepada Tuhan, ada singa menerkam, roh Al-Kudus segera bertindak untuk menolong engkau. Sehingga singa pun seperti anak kambing, disobek begitu saja, dibuang. Dan keadaan saudara dengan saya lebih bahagia daripada Samson. Kalau kita perhatikan, pada waktu dia berjalan ke sana, Allah ada bersama dengan Samson enggak? Roh Allah berkuasa pada Samson atau tidak? Tidak. Pada saat dia sedang berjalan. Tapi pada saat singa menerkam, roh Allah berkuasa atas dia. Padahal kita sekarang ini sudah punya roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus tinggal terus di dalam kita. Nah, kuasanya kuasa mana? Kuasa kita. Karena apa? Karena kalau kita, roh Al-Kudus tetap tinggal, apapun kita sudah diberitahu apa yang akan terjadi. Jadi, bakal ada apa? Saudara sudah siap-siap membenteng diri. Loh, lebih enak. Lebih enak sebelum kena penyakit sudah tahu, minum obat dulu. Lalu apakah sudah kena penyakit barusan berperang? Seperti Samson. Penyakit nyerang, perang. Atau sebelum penyakit datang sudah dibentengi dulu. Enak mana? Enak dibentengi, tidak ngalami susah. Sebabnya apa? Oh Tuhan, awas jangan jalan sana. Iblis setan di sana, kamu jalan sini.
Kalau kamu sudah mulai berjalan lewat, mulai keluar daripada pagar yang Tuhan berikan, Tuhan mengatakan, awas, jangan melanggar pagar yang aku sudah berikan. Nanti kamu diterkam setan. Nah, ini kerap kali kita tidak dengar-dengaran, tidak taat apa yang Roh Kudus pesankan kepada kita sekalian. Sehingga kerap kali Samson kita mengalami keadaan seperti Samson. Kalau pada waktu pertama kali Samson kawin sama orang Filistin, jadi batu sandungan enggak? Jadi batu sandungan. Tapi Tuhan tahu ini cuma dipakai gara-gara. Akhirnya jadi istri Samson sungguhan enggak? Hanya dipakai alat untuk jadi gara-gara. Jadi saudara jangan kaget. Kalau engkau tidak dekat Tuhan, kemudian anak terjadi peristiwa, lalu menjadi masalah dalam keluarga, suami hilang, itu jangan kaget. Itu hanya dipakai alat oleh Tuhan, karena Tuhan mau mengembalikan kamu kembali menjadi anak-anaknya yang sempurna kembali. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kamu sudah jauh dari Tuhan. Saking amannya, enak-enak. Tidak butuh Tuhan. Ini. Tetapi bagi ibu-ibu yang sudah aman, hati-hati. Kau harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Jangan saking amannya, lalu kesengsem dengan harta benda, dengan segala sesuatu, merupakan ikatan. Itu berbahaya. Saya sendiri pada waktu mau datang ke sini, saya dimarahi Tuhan. Saya barusan cerita sama Samudi. Jangan saudara kira bahwa makanya saya itu tidak merasa saya punya hasil apa-apa. Tidak, itu hasil kerjaan Roh Kudus. Sebab apa? Sebab saya mau datang ke sini, 2 minggu sebelumnya Tuhan tuh sudah bicara sama saya. Dalam mimpi saya sudah dilihatkan. Tuh lihat, bisa. Kamu ribut sama mobil. Loh, saya padahal pada saat itu tidak ribut mobil. Kenapa? Mobil saya itu, CT itu sudah belel, tidak karu-karuan. Saya bilang, malu dong Tuhan. Tapi saya mau pelayanan, urusan nanti. Tapi Tuhan sudah melihatkan bahwa sebelum saya pergi ke Surabaya ini, saya ribut dengan mobil saya. Atau saya bilang, enggak. Tapi apa yang Tuhan sudah lihatkan, itu terjadi. Maka karena apa? Karena setiap kali Tuhan itu memberitahukan kepada saya, apa yang akan terjadi, sudah diberitahu. Lalu, seminggu sebelum saya berangkat, benar tukang CT teko. Saya lupa mimpi saya bilang, ya wes cat. Nah, Senin mulai dikerjakan, saya beli cat, saya suruh ngecat, baru otomatis kan saya ngontrol. Sibuk, sampai Sabtu barusan selesai. Minggu saya terbang ke Surabaya. Malamnya Tuhan bilang, itu Yusa. Ya ampun Tuhan. Saya orangnya keras. Saya bilang, ya apa Tuhan? Sebab saya sudah ambil keputusan. Apabila nanti Tuhan tidak berkenan, saya akan teleentrokal sama Sam. Batalkan semua pelayanan Surabaya. Saya tidak melayani sebab saya menurut kehendak Tuhan. Tuhan lihat kenapa saudara? Saya itu membawa beras. Beras itu saking tidak ada waktunya, saya harus ngasih orang makan banyak. Tapi beras itu saya masukkan saja di air yang mendidih. Plung, cepat, ayo. Wah, belum matang lagi. Ayo. Lah, tidak matang. Lalu Tuhan mengatakan, itu apa kerjamu? Kamu aku suruh kasih makan orang segini banyaknya, tapi yang kamu bawa beras mentah. Tahu enggak? Aduh, ya betul Tuhan. Saya bilang, ampun, saya minta ampun. Saya batalkan Surabaya ini Tuhan. Saya enggak melayani. Sebab percuma ngasih makan orang itu beras, tidak nasi. Saya bilang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Habis itu, saya berdoa begitu, saya tertidur lagi. Saya sudah ambil putusan loh. Tuhan mengatakan, tidak caranya begitu. Loh, nah bagaimana? Bukankah engkau itu tulang-tulang kering? Oh iya, tulang kering, saya bilang. Tulang kering. Nah, tetapi yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Aku nanti akan memberikan segala sesuatu melalui engkau. Engkau hanya saluran. Dan semua berkat itu anugerah Allah. Dan saya ditunjukin lagi. Pada waktu kecil, saya itu main kelereng. Suka main kelereng. Tapi yang main orang banyak,
hasilnya sudah diambilin orang banyak. Tetapi saya di situ masih ada 1 biji. Dan di dalam permainan itu yang megang 1 biji itu kan pegang peranan. Karena siapa yang sudah mendapatkan 1, maka yang semuanya harus dikalahkan. Kalau semuanya dapat dimatikan, kelerengnya itu dikenakan, maka hasil mereka kembali kepada saya. Dan saya dilihatkan, saya lihat, tinggal saya ini cuma punya 1. Tapi mereka sudah punya banyak. Harus saya menangkan. Padahal tidak orang 1, banyak. Tapi saya mengatakan, Tuhan, aku hanya punya sedikit. Hanya sedikit, 1 saja. Tetapi bagimu tidak ada barang yang mustahil. Lalu saya arah semua yang milik orang lain semua tuh. Kena semua. Serahin dong sama saya semuanya. Lalu Tuhan mengatakan, ini aku kerjakan untuk kamu. Makanya lalu saya jadi datang ke Surabaya. Saya tidak takut. Karena apa? Pasti Tuhan akan mengatur kemenangan demi kemenangan akan diperoleh untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita, saudara, hidup dengan Tuhan, tidak usah takut. Karena apa? Karena segala perkara Dia yang ngatur. Asal kita hidup berkenan. Kalau ditegur, segera bertobat. Akui. Lalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita kerap kali kalau ditegur, malah apa? Malah jadi jengkel. Ngambek malah. Lah, anakmu kalau kamu tegur malah ngambek. Malah dapat apa toh? Malah gebuk lagi. Saya dulu waktu anak saya perempuan itu ngambek. Saya suruh makan, tak mau. Tidak makan, tak selentik loh gue. Tidak nurut papa. Malah tidak mau makan. Tak masuk ke kamar, belum tak kunci ceklek sedina ora tak mangan malah. Nangis ben. Saya itu dulu kalau ngajar anak keras luar biasa. Tidak minta hikmat Tuhan. Sekarang, wah semua itu saya bilang Tuhan kasih hikmat. Anak saya itu yang saya ajar perempuan begitu, tidak bisa lupa sampai umur 18. Papa dulu kerasnya kayak gitu. Tidak nurut, masuk kamar, ceklek. Sehari suntuh, tidak dikasih makan, tidak dikasih papa. Sayang. Ini dunia, tetapi bukan Tuhan. Tapi Tuhan harus mengajar dengan kasih. Kasih bukan belas kasihan. Kasih tetapi menurut Tuhan, itu kasih. Maka kita harus hidup di dalam Dia. Supaya jangan sampai kita terperosok. Pada waktu kita menghadapi bahaya, jangan takut. Roh Al-Kudus akan membela kita. Menolong kita di dalam menghadapi segala perkara. Maka perkaramu, problemmu seperti singa yang mengaum-ngaum itu. Jadinya seperti anak kambing. Loh, anak kambing itu ganas enggak? Musuhmu yang mengaum-ngaum itu menjadi lunak. Kamu buat apa, kamu buat apa, dia nurut. Karena engkau punya kuasa Roh Al-Kudus di dalammu. Jadi jangan takut. Kalau ada masalah problema di luar, engkau katakan, Tuhan, aku sekarang sudah sadar. Aku sekarang sudah tahu caranya bagaimana menaklukkan segala kuasa gelap itu. Hanya dengan kuasa Roh Al-Kudus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dan 8. Supaya kita tahu bagaimana kita ini harus bertindak. 1 Petrus pasal 5, ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau orang Kristen itu kena pencobaan, ditelan setan, ditelan sama singa, salah siapa? Salah singanya? Hah? Salah sendiri karena kamu keluar dari
jalan Tuhan. Setan tidak akan dapat masuk ke jalan Tuhan. Sebab Tuhan suci, dia tidak berani. Tetapi saudara yang hidup di dalam kesucian dan kekudusan, saudara keluar dan saudara diterkam oleh singa. Maka firman Tuhan di dalam ini dikatakan, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan cuma saudara itu selalu apa? Iya, orang lain tuh seneng. Saya ini loh susah. Susah, asal ketemu orang ditanyai, bagaimana kabarnya? Susah. Kenapa susah? Kamu sudah punya segala-galanya. Iya susah. Suamiku hilang, anakku ganja. Susah loh. Semua manusia punya kesusahan yang sama. Jangan engkau kira bahwa Yusa tidak punya kesusahan. Punya. Yaitu apabila tidak menurut Tuhan. Kalau keluar sedikit saja dari garis, Tuhan bilang, awas. Oh iya, saya bertelut lagi. Ampun ya Tuhan. Ampun Tuhan. Perkara apapun, Tuhan itu sebetulnya sudah berbicara kepada kita. Tetapi kita yang tidak peka. Karena apa? Kerap kali channel kita tidak menuju kepada penyiar Roh Kudus. Dia itu penyiar kerajaan surga. Dia memberitahukan setiap kejadian dan setiap masalah yang akan kita hadapi. Tetapi kalau kita peka, kita akan dapat melawan dan membentengnya. Mengapa Samson dia jatuh? Sekarang kita lihat di dalam Hakim-Hakim 16. Ayat yang keempat. Sesudah itu Samson jatuh cinta. Kalau yang ayat 14 tadi, Samson apa? Hah? Ayat 3 akhir. Ambil dia bagiku sebab dia ku sukai. Jadi kalau yang pertama dia cuma suka. Yang kedua, Samson jatuh cinta. Nah, kalau orang jatuh cinta itu berarti sudah terikat. Saudara bisa jatuh cinta sama barang enggak? Bisa. Ibu-ibu jatuh cinta sama masakan bisa enggak? Bisa. Sama makanan bisa enggak? Bisa. Sama mobil bisa enggak? Bisa. Ini loh. Kalau engkau sudah mulai jatuh cinta, itu hati-hati. Sebab saya tidak bilang engkau bakal jatuh cinta sama suamimu. Tidak. Sebab suamimu sudah jadi milikmu, pasti cintanya tambah luntur. Saya garansi kok 90% di sini ibu-ibu. Cintanya tidak tambah lekat, tapi tambah jauh. Benar 90% di sini, saya terus terang. Saya tidak mau bohong. Cintanya sama suami, coba diukur. Cintamu pada waktu kamu pertama ketemu kawin bulan madu sama sekarang cinta mana? Jujur coba. Berani bilang cinta sekarang. Enggak toh? Enggak, terus terang yang enggak itu jujur malah ngomong. Yang lain tuh dalam hatinya iya. Tapi malu. Itu kenyataan ya saudara. Tapi engkau coba tanya istri saya. Loh ini saya terus terang. Istri saya kerap kali tanya. Loh kamu sama suamimu enggak tahu tuh. Tambah lama tambah cinta. Wong sampai kadang-kadang tuh dia bilang. Aku ini kok gregetan delok kowe. Loh kenapa kok gregetan? Tambah lama tambah kepingin. Cedak terus kepingin ngambungi terus. Wah! Lah aku bilang gini. Itu tandanya kasih. Loh. Cinta itu meningkat terus. Itu kenyataan loh. Sehingga hidup kita itu kayak pacaran terus. Anak-anak tuh sampai bingung. Mama kayak papa sudah kumpul. Sudah jejeran gitu. Kok yang orang pacaran baik. Oh sudah tua loh pak. Loh ben toh. Tua ya ben. Nah tua kan umure. Muda terus kok saya bilang. Sebabnya apa? Kepingin kumpul terus itu. Luar biasa Tuhan itu.
Selalu itu rasanya itu kayak kumpul tuh senang. Wong saya itu kalau di Bandung mau pergi kemana istri saya itu ngintil terus. Loh kok udah di kerjaan? Saya bilang, mbok kepengin melu terus kok ini. Wah, apa itu? Sebaliknya saya kalau di luar kepengennya pulang terus bingung enggak? Ini loh saudara. Itu keluar sendiri, bukan dibikin-bikin. Enggak bisa dibikin-bikin, itu keluar sendiri saudara. Sehingga anak-anak itu kalau jam makan mereka tidak ada yang makan di luar. Mereka sedapat mungkin pulang. Sebab apa? Loh kenapa gue kok ribut kepengen mulai? Tek mangan itu campur. Papa mama itu rame. Gurau, ngomong, mengemukakan pendapat. Loh. Anak-anak itu jangan, orang tua ini, anak-anak itu jangan ditakut-takuti. Malah kalau anaknya sudah mulai dewasa, umur 15-16, itu kan sudah musim pacaran. Wah, orang tuanya bilang, kalau ngomong sedikit, tadi loh, sudah ngomong pacaran-pacaran, saya cilik. Kalau saya enggak. Tadi sudah sekolahan. Wah, rame Pak. Temanku itu seneng mbek sebelah. Wah, terus ki. Wah, dia malah cerita. Loh, yo terus terang. Kowe ya melu seneng toh. Wong ndek kembange. Ya, terus ya tak godho. Nah, carane piye? Gini, malah tak ajari kayak aku. Sehingga orang anak-anak ini senang mengemukakan masalahnya kepada orang tuanya. Enggak tegengaling, enggak disimpan-simpan. Oh, kowe seneng tak ajari carane ngene. Tapi nek sudah tak ajari, dia senang, tak tutup dengan apa? Tapi tanya Tuhan, itu jodohmu ra? Nah, mak kletek. Dene mulai sembahyang, nek gak jodohne ya rugi. Wis mbok uber-uber ora jodohmu, percuma. Nah, gak jadi lagi. Makanya sampai sekarang belum ada yang punya pacar. Belum punya, semua tiga-tiga belum punya. Saya bilang, kenapa kamu belum punya? Saya takut dan saya bilang, Tuhan, berikan aku yang terbaik dan pilihkan aku yang terbaik. Jadi enggak mau sendiri. Karena apa? Karena menurut Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia lihat kehidupan ayah ibunya. Saya mengatakan, kalau engkau ditunjuk Tuhan seperti bapakmu ditunjuk, itu pacarmu, itu calon istrimu, engkau akan mendapatkan yang terbahagia seperti papa dan mama yang alami. Masalah boleh datang, gelombang boleh ada, tetapi tetap kita sampai ke pelabuhan dengan damai dan sejahtera. Dan engkau menikmati semua. Sehingga menjadi moto mereka, tanya Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang menunjukkan segala-galanya. Ini saudara. Lalu Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Namanya Delila. Lah, lembah Sorek. Sorek itu artinya kebun, memilih kebun anggur. Sorek artinya memilih kebun anggur. Samson jatuh cinta kepada apa? Delila. Ternyata nama Delila artinya apa? Tambah lama tambah layu. Yang dipilih dia jatuh cinta di kebun anggur, tetapi ternyata anggurnya itu hanya hidup sekejap. Tapi setelah itu layu. Apa yang didapat Samson? Karena dia tidak tanya-tanya sama Tuhan. Apa yang didapat Samson? Mata Samson hilang. Dicungkil. Karena Tuhan mau menyatakan engkau buta. Karena engkau jatuh cinta sehingga mata rohanimu buta. Bahwa yang engkau pilih itu adalah pohon anggur yang sudah mulai layu. Dan hanya memabukkan, hanya menghasilkan buah satu kali yang memabukkan saja. Setelah itu layu. Saudara tahu. Maka dari itu untuk ibu-ibu, untuk masa depanmu tergantung daripada ibu sekalian. Karena suami tidak dapat diharapkan.
Tetapi berbahagialah kalau suami-suami sudah takut akan Tuhan. Maka ia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Akan anak-anaknya akan mendapatkan berkat dan menjadi anak-anak yang perkasa. Tetapi kalau suami-suami belum, tergantung daripada ibu-ibu. Bagaimana ibu melekat kepada Tuhan sehingga dapat membawa suamimu kembali ke dalam posisi yang Tuhan kehendaki, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu melimpah di dalam keluargamu. Tetapi kalau engkau sudah mendapatkan karunia, engkau sudah dapat berkat dari Tuhan, hati-hati. Jangan kita jatuh cinta. Sehingga mata rohani kita menjadi buta. Tidak minta pimpinan Roh Al-Kudus, maka kita akan tersesat. Tapi kalau kita berjalan menuju yang Tuhan kehendaki, pasti kita akan selamat. Karena itu sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Itu hak anak-anak Tuhan. Anugerah Tuhan. Kita akan dididik oleh Tuhan. Dipimpin terus. Naik sampai sama seperti Yesus. Sehingga hak kerajaan surga menjadi bagian kita juga. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini memperingatkan kepada kita sekalian. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang perkasa. Menang dari kemenangan kepada kemenangan. Naik terus dan tidak turun. Sampai kita dijemput Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.